Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jawaban kita sekarang. Bapak Ibu, kita sambungkan ya. Bagaimana asal muasal seperti ini tadi sudah saya sebutkan dalam sebuah pertemuan iblis dan dajjal di segitiga pertemuan ini terjadi sebetulnya setelah dia diusir oleh Barnabas di zaman sepeninggal Nabi Isa AS diangkat ke sisi Allah. Peristiwanya bagaimana? Kembali ke laptop. Kembali ke zaman dulu Bapak Ibu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Jemaah. Bisa diikuti jemaah? Sebelum pertemuan ini Bapak Ibu saya berkata Allah SWT, sebetulnya Nabi Samiri itu bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bertemu dulu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bapak Ibu yang Allah, ini adalah maaf ini saya harus detail menyampaikan. Bagaimana kok tiba-tiba bisa bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam? Bapak Ibu bersabar Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Masya Allah. Semangat Bapak Ibu. Sampai subuh. Ya, kita akhir sampai subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini adalah Masjidil Aqsa. Kiblat kita yang pertama. Ya, kiblat para nabi dan Rasulullah. Ini adalah masjid yang kedua dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam alaihissalam di bawah bimbingan malaikat Jibril. Ya, disinilah dilahirkannya 1500 Nabi dan Rasul termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Jericho Ariha, tidak jauh dari Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 20 menit atau 35 menit Bapak Ibu, antara itulah setengah jam atau 3/4 jam dari Masjidil Aqsa ke Ariha Jericho, bukan Bethlehem. Nah Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam setelah lahir dibawa ke sini oleh Siti Maria. Nah Bapak Ibu, ini ada di bawah lantai ini ada Masjid Marwani. Pintunya bisa ada tangga atau pintu bawah sini dan ke sudutnya. Di bawah sudut ini di dalam itu ada mihrab Siti Maria. Nabi Isa alaihissalam dibesarkan di sini. Dia lahir seberbarengan dengan lahirnya Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Maka mainlah di sini. Ketika Nabi Isa alaihissalam main di sini, para pendeta Sanhedrin Yahudi, mereka melakukan sebuah konspirasi besar, tipu daya, dan ini merupakan bagian dari tipu daya Dajjal di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau tadi di zaman Nabi Musa, sekarang dia masuk ke zaman para nabi sampai ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wah, dipelajarilah kebiasaan para orang-orang Yahudi. Dibikinlah hasutan. Apa hasutannya? Bahwa ayat-ayat Taurat tidak sesuai dengan zaman saat itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini Quran sudah tidak relevan, zaman dulu juga sudah ada, Bapak Ibu, Taurat sudah tidak relevan. Itulah yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Maka apa yang mereka lakukan? Yuharifuna al-kalima an mawadih. Ini tipu daya Dajjal zaman saat itu. Mereka menghapus satu ayat dari tempat supaya tubuhan kita bagi aidihim. Lalu mereka menuliskan ayat dengan tangan mereka sendiri, mengganti dari ayat Allah. Supaya kuliah hadamin yang gila. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, wa min indillah, padahal dia bukan datang dari Allah. Bahkan disampaikan Taurat palsu itu. Nah, yang tahu kalau itu bukan Taurat siapa? Saat itu ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bukan surat Ali Imran. Allah tidak hanya mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi juga Allah mengilhamkan Taurat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Maha tahu Dajjal menghasut pendeta Sanhedrin untuk merubah Taurat dari tempatnya. Maka Nabi Isa yang membersihkan. Ayo lakukan celaka kalian, kata Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa baru 7 tahun. Nanti usianya berapa deh? 10 tahun. 10 tahun deh. Ada yang sebanyak makan deh. Dia 10 tahun badannya besar. Ada yang baju hitam berapa tahun deh?
11 tahun, ada yang 10 tahun bisa berdiri. Atau ada yang bisa berdiri. Ini 10 tahun ya, ada. Bapak Ibu sebesar adanya ini, sebesar dua adanya ini, ada coba berdiri deh. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini 10 tahun, di bawahnya atau sekitaran ini lah. 10 tahun, 7 tahun, berarti di bawah mereka. Bersama Nabi Isa sedang main. Udah deh dulu lagi. Ya. Oh, dia bilang Taurat. Itu bukan Taurat demi Allah. Kalian telah mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Taurat. Tidak begitu. Taurat yang kau maksud tentang itu adalah ayat ini. Disampaikan sama Nabi Isa alaihissalam. Oh iya nak, siapa kamu nak? Aku Isa bin Maryam. Aku utusan Allah. Aku diberikan ilham Taurat. Oh, ya benar nak. Maaf, saya lupa. Kata pendeta saya itu. Ceramahnya di sini, Bapak Ibu. Ini mesti dilaksanakan. Di sekitar sini. Ini mesti dilaksanakan demi Allah. Inilah tempat. Kalau dia keluar, dikejar, oleh pusat. Setiap pendeta Saladin ceramah tentang Taurat palsu dibantah oleh sahabat Nabi Isa alaihissalam. Maka lama-lama kumpullah para pendeta Saladin. Kumpul. Ini anak kecil kalau kita biarkan lama-lama tekor kita. Ketahuan kita telah merubah Taurat. Gimana caranya? Bunuh anak ini. Wah, kita pesuruh Tuhan. Gak mungkin kita membunuh apalagi dia Nabi dan Rasul Allah. Gak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah para Nabi dan Rasul. Apa? Kita akan profesional dalam merubah undang-undang. Salah ngomong saya maaf. Seletot ya. Jangankan undang-undang dasar 45, kita Allah mereka rubah, apalagi undang-undang. Aman. Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat palsu. Jadi gimana? Kita bikin ayat-ayat palsu apa? The confusing of God. Tuhan bingung, dibikinan karangan dongeng Tuhan bingung. Apa maksudnya? Ketika Nabi Adam memetik buah pohon kayu, di sinilah terlihat kongsi antara iblis dan dajjal. Demi Allah, iblis tidak bisa sempurna menyesatkan manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat. Bagaimana iblis, setan, jin ini bisa menyesatkan kita sempurna? Kalau tidak berwujud, maka dia butuh sosok yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Ketemulah Samiri. Maka Samiri, baik iblis ataupun dajjal, baik Najasir ataupun Samiri, sempurna tipu dayanya ketika mereka bertemu di segitiga bermuda. Nanti kita lihat konspirasi yang mereka buat. Hari ini kita berada dalam konspirasi. Itulah fitnah Dajjal. Sebelum nanti Dajjal sosoknya keluar, ada fitnah Dajjal, ada Dajjalnya. Lanjut Bapak Ibu. Bisa bersama saya ya pasti. Nah, sampai usia Nabi Isa alaihissalam 12 tahun mereka membuat tipu daya ini. Apa? Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan berpikir, aduh Adam ini manusia. Kalau aku sentil alam semesta saja hancur, apalagi Adam. Maka Tuhan bingung, hukum jangan. Nah, ketika bingung itulah Jibril dalam tulisan Old Testament, New Testament itu Gabriel ditulisnya. Gabriel. Ya, di Argentina ada pemain sepak bola Gabriel Batistuta, itu bahasa Arabnya Jibril Batistuta. Gabriel, Jibril, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret, Palestina. Di sana ada seorang wanita suci, anaknya Imran, Maria. Dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa selama hidupnya untuk ibadah kepadamu. Wah, di mana dia berada? Siapa namanya? Maria. Masa Tuhan tidak tahu? Hanya sama Jibril. Ini kesesatan para pendeta sana itu. Tipu daya iblis, tipu daya dan iblis dan dajjal. Nah, dikasih cerita Bapak Ibu. Jibril katakan kepada Maryam, aku akan meniupkan ruhku untuk agar aku lahir dari rahimnya sebagai penebus dosa manusia. Tuhan berpikir jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Aku Tuhan itu immortal, tidak mati. Berarti aku harus berwujud menjadi manusia. Jibril catat, Tuhan akan berwujud menjadi manusia. Itulah kalimat ilahul mubasyar, dan inilah yang terjadi di zaman Ashabul Kahfi.
Di zaman Ashabul Kahfi, para raja-raja Romawi mereka mengaku Tuhan. Sampai Ashabul Kahfi mengatakan, kamu bukan Tuhan, hai Adrianus. Kamu manusia biasa seperti saya. Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, inilah fitnah Dajjal di zaman Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu dan kemudian Nabi Isa alaihi salam mana tadi Bapak Ibu? Difitnah oleh para pendeta Sanhedrin bahwa Nabi Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, lahir dari segi Maryam yang suci untuk menebus dosa manusia. Jangan Adam yang dihukum, saya saja Tuhan yang dihukum sebagai perwujudan manusia untuk menebus dosa. Nah, dari situlah lahir Yesus Kristus, lahir untuk menebus dosa manusia, maka harus ditebus dengan digantung di tiang salib. Bapak Ibu, dari sinilah cerita itu bermula. Ini fitnah bukan Bapak Ibu? Ini tipu daya siapa? Tipu daya iblis dan setan. Maka Nabi Musa paham beliau akan ditangkap dan dibunuh dan disalib. Maka Nabi Musa pergi mengembara dari satu kota, meninggalkan Masjidil Aqsa tadi Bapak Ibu. Meninggalkan Masjidil Aqsa, pergi mengembara. Setiap kaum didatangi, kalian sibuk memancing ikan, tapi kalian lupa untuk bekal kalian di akhirat. Siapa kau bisa berbicara begitu? Anak kecil usia 12 tahun, Nabi bisa ada salah berdoa kepada mereka. Aku Isa bin Maryam, aku utus aku. Berimanlah mereka, ya. Maka di antara mereka ada yang bernama Barnabas, ada yang bernama Yakobus, ada yang bernama Zalman bin Barak. 12 orang menjadi pengikut Nabi Isa AS, disebut Hawariyun. Nabi Musa melakukan mujizat. Ada orang buta sejak lahir usap. Bismillahirrahmanirrahim. Masa yang sahu Masihun. Maka Nabi Isa sejak itu dikenal bergelar Al-Masih, menyembuhkan dengan cara mengusap. Masa yang sahu Masihun. Dari situlah ada Al-Masih. Ada yang berpenyakit belang, coba diusap, hidup sembuh lagi. Banyak yang beriman hingga ringkas cerita. Bapak Ibu SWT, mereka menjadi pengikut Nabi Isa sampai di titik terakhir Nabi Isa alaihissalam merasakan ada tipu daya yang makin dekat dari fitnah Dajjal. Dajjal saat itu berganti nama dari apa nama Dajjal? Siapa Bapak Ibu? Nama Dajjal yang ngasih tadi siapa Bapak Ibu? Samiri, berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Musa bernama Samiri, di zaman Nabi Isa dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Diganti nama Bapak Ibu. Nah, Nabi Isa merasakan si Yudas dia makin bersemangat untuk melakukan tipu daya. Tiba-tiba Allah memberikan perintah pada malaikat Jibril untuk menyatakan Allah akan mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa berubah. Kenapa Nabi Isa akan diangkat Allah? Tiba-tiba datanglah kaumnya, waduh, celakalah kita. Tuhan, aku melihat Raja Herodes, Raja Romawi Herodes dan tentara Romawi dihasut oleh para pendeta Sanhedrin membawa 13 salib. Salib yang pertama besar itu untuk Anda, yang 12 untuk menyalib kami semua. Kayaknya kita harus bersembunyi, betul. Kita harus bersembunyi. Oh, itu rupanya. Kenapa Allah mengatakan akan mengangkat Nabi Isa? Jadi Nabi Isa sudah paham, beliau akan diangkat oleh Allah ke sisinya dalam keadaan wafat, dalam keadaan tidur. Maka pada saat itu Allah berfirman pada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa inni mutawaffika, Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'alul ladzina kafaru fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dikata Muhammad ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Nabi Isa diwafatkan Allah dulu, warafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisi Allah. Berarti Nabi Isa sekarang sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat? Bapak Ibu nanti kita bahas. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu, dirimu dari orang kafir. Apa maksudnya? Akan membersihkan di akhir zaman. Yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Ya, berarti dia berdusta di hadapan manusia tentang ketuhanan Nabi Isa sebagai Yesus Kristus sang penebus dosa. Inilah fitnahnya zaman dulu. Sekarang masih ada tidak? Masih ada.
Gambarannya Nabi bisa perlihatkan 10 fitnah Dajjal, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi terkait fitnah Dajjal di zaman kita. Lihat nyambung dari zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa AS mengatakan, aku akan diangkat bertemu dengan Tuhan, lalu akan mengangkatku. Jibril mengatakannya kepada, lalu siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah ini? Man ansari ilallah, maka berkatalah awaliyah, nahnu ansarullah, kamilah para penolong, kami akan melanjutkan dakwah. Maka kemudian bersembunyi mereka semua termasuk Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa AS bersembunyi itu, datang Herodes dengan tentara Romawi dan pasukan para pendeta Sanhedrin. Aku tahu kalian berada di sekitar sini, kata Herodes. Siapa yang mau memberitahukan kepadaku di mana Isa bin Maryam bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku, dan aku akan memberikan kepadanya seperti harta kerajaan Herodes Pontius Pilatus. Si Yudas Iskariot yang tertarik. Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar mengikutiku, dan aku butuh harta kekayaan untuk keliling dunia. Pucuk disita ulang tiba. Isa bin Maryam ada di sana. Diam-diam dia keluar menemui Herodes. Baik Herodes, aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Kamu ikuti Yudas. Tangkap dia. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Baik. Ketika berjalan menuju tempat di mana Nabi Isa AS tersembunyi, apa kata Allah kepada Nabi Isa? Nabi Isa AS diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa ada tidak di tempat ini? Sudah diangkat lagi. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Lama dia di situ. Mana dia? Di sini demo, di sana demo. Lama kan? Ngomong lagi saya. Aman? Ya. Tadi Isa bin Maryam ada di sini, kemana dia? Nah, disitulah terjadi peristiwa ini, Bapak. Wa qaulihim, dan perkataan para pendeta Sanhedrin, inna sesungguhnya kami qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Dibantah sama Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti Nabi Isa tidak dibunuh, guys. Wa ma salabu, berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, memberitahukan di mana Nabi Isa tersembunyi. Allah berubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, tadi ada di sana, kemana ya? Kok nggak ada? Dia keluar menemui tentara Romawi. Dia sudah berubah menjadi, ditangkap tidak? Dialah yang ditangkap, dialah yang kemudian diikat di tiang salib, dipaku tangan dan kakinya. Ketika dia ditidurkan di salib besar itu, dia melihat Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh malaikat Jibril. Di situ dia menyaksikan seorang diri si Yudas. Maka dia mengatakan, Eli lama sabaqtani, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Diarahkan dia ke Bukit Golgota, peristiwa Paskah. Herodes memegang Old Testament Perjanjian Lama di tangan kirinya, pedang di tangan kanannya. Itu pedang ditusuk-tusukan sambil membaca Old Testament, sambil mundur ke arah Bukit Golgota. Banyak tusukan pedang menusuk tubuhnya, darah bercucuran, diambil darahnya, diminum. Itu rukun agama Kristen, Ekaristi Holy Water, rukun kelima. Dari 7 rukun agama Kristen, agama Kristen, yang kelima, Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Ya. Banyak tusukan ini membuat dagingnya terkelupas. Ya, orang-orang Kristen, banyak orang-orang Yahudi saat itu, para pendeta Sanhedrin tentara Romawi yang mengambilnya dan memakannya. Sekarang menjadi rukun ketiga agama Kristen tadi, Ekaristi, Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Luar biasa, tubuh Tuhan dimakan. Kenapa mereka meminum darah Nabi Yesus Kristus, memakan daging Yesus Kristus? Karena mereka yakin apabila ada bagian tubuh Yesus masuk ke dalam tubuhnya, mereka tidak akan disentuh api neraka. Ya. Selesai kebaktian, ada pendeta memegang nampan, ada roti kecil, itu dibagi-bagikan, mereka berbaris jemaahnya sambil keluar dikasih roti. Haleluya. Gimana? Gak tahu saya. Ada tahu? Ada tahu? Ada dunia Kristen?
Oke, ada lihat itu ya. Baik. Nah, gimana, Bapak Ibu? Di antara tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Apa itu? Disinilah terungkap siapa sebetulnya yang digantung di tiang salib. Siapa, Bapak Ibu? Nih, coba lihat. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia. Fa asna Allah, beliau memuji Allah. Bima huwa ahlu, sebagaimana memang Rasulullah yang paling ahli memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Nah, ini sosoknya Bapak Ibu. Kalau disebut Dajjal, berarti sosok manusia seperti kita. Kalau fitnah Dajjal, sistemnya tipu dayanya. Ya. Baik. Faqala, maka Rasul bersabda di tengah-tengah manusia sambil berdiri, "Inni unzirukum, aku peringatkan kalian dari bahaya Dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidak seorang nabi pun illa wa qad anzalahu qaumah, melainkan telah mengingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Laqad anzalahu Nuh qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkan tentang Dajjal pada kaumnya. Walakin, yang menarik, walakin akan tetapi aku sabun lakum, akan aku katakan kepada kalian fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, lam yaquluhu nabiyyun liqaumi, belum ada seorang nabi pun yang mengatakan pada kaumnya. Jadi hanya Rasulullah SAW yang tahu tentang Dajjal yang satu ini, tentang sisi yang satu ini terkait Dajjal. Semua nabi dan Rasul tidak tahu tentang hal ini. Apa itu Bapak Ibu? Kita lihat. Ta'lamuna annahu aqwal wa anna Allah laysa bi'aqwal. Kalian tahu bahwa sesungguhnya dia pecah mata kanannya dan Allah tidak pecah. Allahu Akbar. Ya. Cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal pecah mata kanannya. Jamaah. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalam, mereka tahu Dajjal itu matanya dua seperti kita, normal Bapak Ibu. Tidak satu di sini. Dari mana riwayatnya? Itu bohong. Gak ada riwayat Dajjal matanya satu di sini. Gak, Bapak Ibu. Dajjal itu dilempar Nabi dan Rasul semuanya matanya dua, mengatakan Dajjal dua. Dan cuma Rasulullah yang tahu. Kenapa? Peristiwanya terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat, kan? Berarti Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Dan ini yang terjadi. Maka berita ini sampai pada Nabi yang berikutnya. Nabi setelah Nabi Isa, Rasulullah SAW. Salah satu tusukan pedang Yudas Iskariot menusuk mata. Salah satu tusukan pedang siapa? Herodes Raja Romawi menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Rasul mengatakan, "Bagaimana ainu ka'adaba?" Matanya seperti ambon hitam, pecah matanya, jadi putihnya kan. Nah, jamaah, yang maka dialah yang digantung di tiang salib, dikuburkan dia. 3 hari 3 malam, Barnabas mengatakan pada teman-temannya, kepada Yakobus, pada Jathan bin Bar'ada, aku ingin membuktikan bahasa. Kita lihat setelah 3 hari 3 malam ini, kalau kita gali ternyata dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Umurnya nanti sampai. Tapi kalau dia sudah mati, berarti Yudas atau Samiri, dia manusia biasa seperti kita. Tengah malam itu digali kuburannya, dan apa yang terjadi? Barnabas, Yakobus, Jathan bin Bar'ada, Hawariyun menyaksikan Yudas masih hidup. Sebelum 3 hari Allah kembalikan wajah Yudas kepada wajah Nabi Isa AS kepada wajah Yudas. Pergantian wajah itu terjadi memancarkan cahaya yang menembus ke kain kafan. Darah di wajahnya membentuk sketsa wajah Nabi Isa AS. Maka kita lihat semua gereja di seluruh dunia, Bapak Ibu, semua gereja di seluruh dunia itu memperlihatkan wajah Yesus yang sama, kan? Untuk di Eropa dan di Asia berwarna seperti kita. Kalau di Afrika warnanya kulit hitam, wajahnya merah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian dia diobati oleh Barnabas, Bapak Ibu, diobati oleh Barnabas dan Jathan bin Bar'ada oleh Hawariyun. Ditunggu saat di mana dia mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja
datanglah si Yudas Iskariot. Hei Barnabas, dia tahu, berimanlah padaku, sesungguhnya aku Isa bin Maryam. Benarlah kamu dajjal. Ataqidu wa annaka dajjal la'natullah alaik. Aku makin yakin kau adalah dajjal. Pergi kamu. Diusirlah dia oleh siapa? Oleh Barnabas. Kenapa tidak dibunuh? Dia membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, berkelilinglah dia keliling dunia, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan iblis laknatullah alaihi di mana? Di segitiga Bermuda. Pertemuan itulah yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Maka kemudian mereka merayakan pertemuan tadi di segitiga Bermuda ini. Lalu dia sepakat bersama iblis untuk melakukan tipu daya kepada umat manusia di akhir zaman. Apa isi tipu dayanya? Ini dia. Keduanya adalah satu makhluk. Mereka mengatakan duit tunggal. Sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan Jibril. Sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Si Ajazir kemana? Alam malakut bersama para malaikat. Si Samiri kemana? Pulau Sokotra. Kemudian yang satu terlihat dan yang lainnya tidak terlihat. Tujuan persahabatan ini adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, menampakkan kesalahan Tuhan yang maha besar yang telah tua renta. Jadi Allah dia fitnah, katakan sudah tua renta. Udah nomor generasi, kasih aja kepada anaknya, biar anak Tuhan yang mewakilinya sekarang. Oh, aman jemaah, bisa diikuti? Lanjut jemaah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah umat yang terbaik yang diutus pada manusia, bukan kaum muslimin yang memiliki sifat dajjal. Diputar balikkan. Inilah fitnah mereka. Kemudian, lalu iblis menetapkan letak istananya itu di dekat pulau Bermuda. Muhammad Isa Daud diajarkan di segitiga Bermuda. Ada dalam bukit. Bapak Ibu, kemudian kita berdebat. Maka langkah-langkah taktis yang akan mereka lakukan adalah 4 hal. 1. Menyesatkan umat manusia dari ajaran agama tauhid untuk agama Islam. Yang kedua, mengendalikan seluruh manusia di dunia dengan sistem mereka, the New World Order tadi. Yang ketiga, meraup keuntungan dan kekayaan dunia untuk mereka berdua. Yang keempat, menentukan momentum keluarnya mereka di akhir zaman untuk merayakan puncak kemenangannya di milenium ketiga. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sepakatlah mereka untuk menyesatkan umat manusia. Tapi mereka tidak mungkin muncul secara langsung. Mereka perbudak satu bangsa yang bisa menjadi hamba mereka. Ternyata ada satu bangsa manusia yang dia kemudian ingin menjadi pengikutnya. Siapa Bapak Ibu? Bangsa itu yang bernama Israel, bangsa Yahudi. Itulah kenapa sampai hari ini tidak ada yang bisa menghentikan propaganda Yahudi. Bahkan PBB sekalipun tidak bisa. Betul? Karena Israel, Zionis Yahudi dengan semua konspirasinya merupakan propaganda iblis dan dajjal. Mereka adalah petayaan kepentingan iblis dan dajjal. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sekali lagi tidak ridho jika umat Islam hidup berdasarkan Islamnya, berdasarkan syariat Islam. Mereka melakukan banyak tipu daya, Bapak Ibu. Dan mereka ini melakukan banyak hal. Yang pertama, mereka melakukan pembantaian. Allah sendiri yang sudah mengatakan, "La tajidanna asyaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu." Sungguh Muhammad, kau akan mendapati manusia yang paling sangat besar permusuhannya, kebenciannya kepada orang beriman karena mereka beriman pada Allah dan Rasul dan hidup berdasarkan Islam. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik, maksudnya orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Kenapa Nasraninya hilang? Kalau di dalam ayat yang tadi sebelumnya, walam tardo angkal Yahudu walan Nasoro, ada Nasoronya ya Bapak Ibu ya. Di sini pakai la selamanya. Artinya orang Yahudi selamanya tidak akan pernah ridho kepada kita, baik secara fisik ataupun secara ideologi. Kita hidup berdasarkan syariat Islam. Kalau Nasara di sini menggunakan lam alif, artinya tidak semua orang Nasrani dan tidak selamanya. Tapi ketika berbicara kebiadaban mereka di muka bumi, Nasraninya hilang, Nasrana hilang, tapi Yahudinya ada. Ya, diganti Nasranya dengan alladzina asyraku. Ya, orang-orang musyrik, maksudnya bukan hanya Nasara yang menjadi pengikut dan Yahudi yang berwujud persekutuan, tapi ada orang-orang Islam yang munafik pun ikut masuk ke dalam propaganda Yahudi. Mereka pro pada Israel dan Amerika, ikut memerangi Palestina. Ada tidak sekarang? Banyak. Dan itu terjadi di timur. Kita menyaksikan sekarang Iran berhadapan dengan Amerika.
Amerika dan Israel ketika mereka membuat pangkalan militer di negara-negara Arab. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itulah gambaran fitnah dajjal yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, ini dari segi kita. Bagaimana bisa Arab itu dihancurkan? Allah sudah mengingatkan pada kita. Bagaimana Allah mengingatkan kita? Sudah Bapak Ibu, sudah Allah mengingatkan pada kita tentang ini. Ada Bapak Ibu, kita lihat coba surat Al-Ankabut yang ke-41. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah, Rasul dan orang-orang beriman sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia dan kepercayaan. Selain daripada Allah, Rasul dan orang beriman, kamasaril ankabut, seperti perumpamaan laba-laba. Ittakhadhat baitan, ketika dia membuat rumah. Nah, ini syarat ketika dia membuat rumah. Wa inna awhadal buyut, dan sungguh selemah-lemah sarang rumah. Baitul ankabut adalah rumah laba-laba. Laukan ya lamun, supaya mereka penting. Allah, Bapak Ibu, coba kita lihat ayat ini. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, jamaah, inilah gambaran fitnah dajjal, tipu daya dajjal zaman sekarang dari sisi ideologi politik, sosial, politik. Coba kita lihat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunillahi selain daripada Allah auliya sebagai pelindung, pemimpin, penolong, teman setia, teman kepercayaan. Parlemen. Karena saudara Ankabut seperti laba-laba ittakhadhat baitan, ketika dia membuat sarang rumah. Wa inna awhadal buyut, dan sungguh selemah-lemahnya rumah Baitul Ankabut adalah sarang laba-laba. Laukan ya Allah, sekiranya mereka itu jangankan disentuh dengan tangan, ditiup, ya hancur tidak? Bapak Ibu, saya pelajari, saya tafakuri ayat ini, saya mendapatkan 7 kesimpulan. 1, kehidupannya berdasarkan insting, bukan berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah berdasarkan wahyu. Lebah, sebaliknya perumpamaan orang beriman itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu Allah. Kalau lebah, ya berdasarkan wahyu Allah. Ya, mau makan apa yang Allah perintahkan, ya dia dari tubuhnya keluar. Kalau ini insting yang digunakan. Kedua, tempat hidupnya gunung, pohon, tempat-tempat buat manusia tapi mengotori. Kalau lebah tidak mengotori. Rumah dan sarangnya terbuat dari seratnya sendiri. Orang-orang membuat wadah untuk mengamalkan Islam, tapi dengan akalnya sendiri. Sama dengan lebah membuat sarang dari seratnya sendiri. Dan sarang laba-laba tidak berfungsi sebagai rumah, tapi sebagai perangkat Bapak Ibu. Betul, sebagai perangkat? Sebagai perangkat. Coba kita lihat yang satu ini Bapak Ibu. Wah, ini sarang laba-laba kan? Ketika ada serangga, nempel kan? Dia memangsa sesama makhluk. Selain orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka dimangsa oleh orang yang dianggap pemimpin. Ibu, saya punya buktinya. PBB bukan sebagai badan perdamaian, sebagai instrumen saja. Saya punya bukti. Baik. Kalau ini sarang laba-laba, ini sarang apa Bapak Ibu? Ini simbol apa? PBB. Inilah sarang laba-laba sekarang. Ini fitnah dajjal, kesepakatan iblis dan dajjal menghancurkan umat Islam dengan strategi klasik divide and impera, dipecah belah kemudian diadu domba. Betul tidak boleh? Ya. Dan tidak boleh ada satu negara, tidak bisa kita mengklaim sebagai sebuah negara, melainkan kita mengadu mendaftar kepada PBB. Inilah simbol PBB. Sama tidak simbolnya Bapak? Ini sarang laba-laba, ini sarang bangsa-bangsa. PBB, sejak kapan PBB dipimpin oleh orang Islam? Pernah, apakah PBB berdasarkan Quran dan Sunnah? Umat Islam tidak sadar. Ketika kita mengikuti Yahudi dan Nasrani, kita terjebak dalam sarang bangsa-bangsa seperti dalam sarang laba-laba. Inilah sarang laba-laba dari Allahu Akbar. Allah sudah jelaskan kepada kita. Bagaimana wujudnya Bapak Ibu? Seperti inilah wujud mereka memecah belah umat Islam. Inilah gambaran sarang laba-laba. Umat Islam yang tadinya satu tubuh umat dan wahidah dipecah belah dengan strategi kelas. Diri-diri Bapak Ibu. Serigala. Suka tidak? Suka memangsa kambing tidak? Domba? Beranikah biri-biri beranikah serigala memangsa biri-biri yang berjamaah bersatu padu?
Tidak, wah banyak jumlahnya, nggak mungkin. Gimana caranya? Bikin propaganda fitnah. Gimana caranya? Naik ke tempat yang tinggi. Lalu apa yang dia lakukan? Mengaum dia. Serigala. Maka biri-biri yang tadinya berjamaah bersatu padu terpecah belah. Ada yang ke barat, ke timur, begitu kan? Dicaplok satu plok, ya. Plok. Turki Utsmani tidak dihancurkan langsung dari tengah. Islam tidak dihancurkan langsung diperangi Turki Utsmani, tidak. Tapi dari ujung, seperti memakan bubur panas. Kalau makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Dari pinggir. Dimakan dulu apa? Ya, yang dulu Yunani, Arab, mana lagi Asia, caplok satu-satu. Lama-lama sampai ke Turki juga. Umat Islam dipecah belah yang tadinya satu dengan instrumen komunisme yang mereka ciptakan di blok timur, kapitalisme yang mereka ciptakan di blok barat, diciptakan PBB untuk menyeimbangkan antara komunis dan kapitalisme agar ada wasit. Kalau pertarungan ada wasit tidak? Nah, itulah PBB, wasit. Tapi yang namanya wasit kalau ada uangnya enak, dimenangkanlah Arab dan Qatar. Akhirnya menang mereka, naik ke Piala Dunia, ternyata memalukan Asia di Piala Dunia. Ada jadinya. Tolong dia gitu, karena ada. Saya buktikan loh. Sejak kapan PBB pro kepada itu? PBB itu badan perdamaian dunia, betul? Artinya dia mencipta penjaga dan menciptakan perdamaian. Betulkah demikian? Lalu sudah berpuluh-puluh tahun Palestina dibantai. Kemana PBB? Negara ada 300 lebih resolusi PBB. Ada tidak satu resolusi yang berujung pada dihukumnya diembargonya Israel? Tidak ada. Kenapa? Karena PBB adalah ciptaan mereka. Islam yang satu tubuh dipecah belah jadi nasionalis. Udah dipecah belah dalam nasionalis, dipecah belah dalam motif ormas, sekte, madhab, betul kan? Seperti sekarang akibatnya apa? Kemudian mereka dibantai dan diadu domba. Bapak Ibu yang dirahmati, ini buktinya. Kita lihat buktinya sekarang. Jangankan berbicara tentang umat Islam seluruh dunia, Bapak. Berbicara tentang negara-negara Islam Arab saja, Bapak. Kita bicara tentang negara Islam Arab. Jumlah mereka mayoritas di sekeliling Palestina. Ada berapa jumlah mereka? Ada ratusan juta, Bapak. Ratusan juta jumlah mereka di tanah Arab. Ini saya buktikan, Bapak. Kita lihat, Bapak. Baik, ini Palestina dihuni oleh 4,29 juta Muslim Arab, Muslim Palestina. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Islam Arab. Saya catat jumlah umat Islam mereka. Ada Maroko, ada Djibouti, terus sekarang lagi main bola kan. Baik, lalu lupa kepada Palestina. Jumlah mereka ada berapa? 364,76 juta jiwa. Di Palestina tidak lebih dari 9,6 juta Yahudi. Oh bisa 9,6 juta Yahudi membantai Gaza Palestina berpuluh-puluh tahun. Kemana yang 364,76 juta jiwa? Andai mereka kecil bareng-bareng tenggelam, tidak itu Bapak? Itu kecil bareng-bareng itu tidak bisa. Kenapa? Mereka dipecah belah menjadi bernegara-negara. Udah dipecah belah dalam bernegara. Ada multi orpo, beda orpo, sama-sama partai politik Islam gak mau bersatu, betul? Berbeda mazhab, etnis. Inilah strategi Dajjal dan iblis menghancurkan Islam lewat iblis dan Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu, beginilah perumpamaan sarang laba-laba itu, Bapak. Jelaskan Allah memberitahu kepada kita bagaimana mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka percayakan kita kepada bangsa Arab sekarang sudah kita lihat mereka pro kepada siapa? Pada Palestina atau pada Israel dan Amerika. Maka jangan pernah kita tertipu oleh mereka. Mengaku paling sunnah, paling Islam hadir dari tanah mereka, tapi mereka berkhianat pada Islam dan kaum muslimin. Inilah kenapa Allah tidak mau Islam merdeka. Islam tegak di zaman oleh mereka tidak. Listen, Arab leaders, why are they moving their armies? Why are they there for Gaza? And then I bumped into this verse of the Quran, and I'm like, is this in the Quran? Hadith the Quran? Even this, Ya Allah? Allah hasn't done anything. We've forgotten. It's not that they don't want to move. It's that Allah hated their participation. It is Allah that held them back because He didn't want to honor them in mobilization. Look at Surah Al-Tawbah.
verse 46, Allah subhanahu wa ta'ala says, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. He says, ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله إعادته فمضى وقيل الظلم مع الظالمين. He says, if Allah subhanahu wa ta'ala, if they wanted to mobilize, they would have been, they would have prepared for it. They would have made preparation if they wanted to do it. But Allah hated their participation and held them back and said, remain put with those who stayed behind. Stay behind with those that have stayed behind. Is that Allah doesn't want to honor them with movement in this situation. It's part of their disgraceful life. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar ala kalam Allah. Allahu Akbar, the words of Allah. Allah hasn't left any stone unturned. Jelas sampai walau aradul khuruj ya'udzu billahi walau aradul khuruj. Andai kata mereka ingin keluar untuk berjihad membela Islam, adalah mudah. Dari dulu mereka sudah persiapkan jarak mereka dekat ke Palestina, dekat sekali ke Palestina. Bapak Ibu, jarak mereka bagaimana? Andai mereka bersatu, Bapak Ibu. Jumlah mereka lihat, ini ibadah haji kemarin banyak kan Bapak Ibu? Ya, jumlah mereka ketika ibadah haji banyak, jumlah umat Islam ketika ibadah jutaan. Luar biasa dahsyat kekuatan umat Islam. Tapi pulang ke negara mereka, mereka dipecah belah, betul? Kembali pada perpecahan. Inilah perangkap iblis dan dajjal, tipu daya iblis dan dajjal zaman sekarang. Kita berbicara, nanti kita rinci satu persatu fitnah dajjal dan tipu daya di zaman sekarang. Insyaallah pembahasan ini terus berlanjut Bapak Ibu sampai saya pulang nanti ke Bandung. Bapak Ibu maka hadir terus dalam kajian saya karena materi ini akan dibikin berlanjut. Kalau saya teruskan subuh baru selesai. Siap Bapak Ibu? Nanti besok subuh di mana? Masjid Al-Mukhlisin. Bapak Ibu kita lanjutkan materi ini sebagai dalam bentuk judul mungkin Al-Mukhlisin apa temanya? Ya, insyaallah temanya sudah Nabi Isa AS. Kita lanjutkan tentang Nabi Isa AS versus Dajjal. Nah, kita lanjutkan versus Dajjal. Nyambung dengan materi kita hari ini. Bapak Ibu baik, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita tidak banyak satu jam masih banyak hal yang ingin saya sampaikan dan saya kaitkan dengan bagaimana hari baik Bapak Ibu. 2 menit terakhir, boleh 2 menit terakhir closing ya Bapak Ibu yang berkata Allah. Bagi kita lihat jemaah umat Islam mayoritas, tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, yushikul umam tada'anikum. Aku khawatirkan umat manusia akan memangsa kalian. Kama tada'akalatu ila suqatatiha. Seperti hidangan yang akan disantap di tengah meja, hidangan disantap di atas meja. Jadi umat Islam hari ini ibarat hidangan di atas meja. Aku khawatir kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja disantap orang lain. Kemudian Waqala qailun, maka berkatalah seseorang yang bertanya, wa min qiratin lahu yawmaidin ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya sedikit minoritas? Bal antum yawmaidin katsir. Jumlah kalian banyak dari kita lihat, kita hitung. Jumlah kalian banyak. 364 juta bangsa Arab di Palestina. Tapi kalah sama 9,6 juta. Kenapa? Karena kita berpecah belah. Bapak Ibu, kita berbeda ormas, kita berbeda orpo, kita berbeda mazhab kan? Betul, berbeda, ada yang Muhammad, Bapak Ibu, ada yang Persis, Muhammadiyah, NU, ada yang Salafi, ada apa lagi? Dan maka kita berbeda pergerakan kan? Tapi masing-masing punya kelebihan, betul? Punya hasanah tertentu. Tapi mungkinkah masing-masing bisa berjuang hanya sendirian dan mana membela Islam? Ibarat kita berperang hanya dengan Ibu Jari atau dengan pelujur, betul? Bisa menang tidak? Tapi coba bayangkan kalau semuanya bersatu, seperti jari yang berbeda bentuk dan fungsinya kita satukan, kita kepalkan. Ada yang menyicip. Begitulah ketika umat Islam bersatu. Maka seperti hancurnya Turki, Yahudi dan Nasrani di bawah bimbingan iblis dan dajjal berkata, jangan kau biarkan umat Islam bersatu, bikin mereka pecah belah. Maka jumlah mayoritas mereka tidak lagi menjadi ketakutan. Waliyakzifan fi qulubihim waliyakzan dan mauqu fi suduri adubikum al-mahabbah. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian. Jumlah kita mayoritas tidak lagi mereka takuti karena kita sudah dipecah belah. Ya? Walaik sifat dan fikul bihi wahan, dan Allah fikul bihi wahan, dan Allah akan membenamkan penyakit wahan kepada hati kalian. Maka Allah bertanya, apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Menyaksikan Palestina dibantai, disiksa, dibombardir, kita takut kehilangan harta. Lihat Bapak Ibu sekalian,
2 tahun saudara kita dibantai. 2 tahun hanya memakan dedaunan saja. Arab saya saksikan Bapak Ibu. Sebelum saya sampai ke Palestina untuk membantu saudara kita di Gaza, saya mampir dulu di Dubai, di Oman, di Abu Dhabi. Lupa Bapak Ibu mereka banyak makanan mereka, tapi mereka lupa saudara mereka kelaparan. Betul kan? Mereka takut untuk berjihad. Andai mereka ikut berjihad membela Palestina dari dulu udah ada mereka dekat dan jumlah mereka mayoritas. Tapi Allah tidak. Walakin karihallahu bi'asahum. Allah tidak ridho mereka yang membebaskan Palestina. Lalu siapa? Kita Indonesia yang Allah berikan kehormatan membebaskan Palestina. Allah. Apakah ini perilaku seorang muslim? Tetangga kelaparan tidak bisa tidur, sementara dia bisa tidur dengan nyenyak karena makanan dan kenyang luar biasa. Apakah ini sifat seorang muslim? Oh baik, itulah yang Allah katakan. Allah tidak ridho Islam dimenangkan oleh mereka. Oke, sekali lagi, ini yang saya saksikan. Ini oleh saya dari Palestina, Bapak. Sekarang kita berhasil tidak Iblis dan Dajjal menghancurkan kita? Berhasil, tapi belum sempurna. Kenapa? Dan tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena akan ada satu bangsa yang akan Allah menangkan. Bangsa mana itu? Insya Allah bangsa itu bernama Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan dan banyak maaf. Materi akan kita terus lanjutkan Bapak Ibu. Ya, dan insya Allah di sini nanti pembahasan kita tentang pertemuan Iblis dan Dajjal. Di sini nih, Nabi Isa alaihissalam akan turun di masjid ini. Di sinilah nanti pertemuan Iblis dan Dajjal, di mana? Di Butoh, di Masjid Umawi. Bagaimana pembahasannya? Saksikan nanti dalam kajian besok subuh. Nabi Isa alaihissalam versus Dajjal di Masjid Al-Mukhlisin, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya Rahmat Baikuni bersama Yayasan Mutiara Quran Peduli hadir dalam rangka kita peduli kepada Palestina, Bapak Ibu, dan juga tahfiz Quran. Saya